2025 dan kegiatan parenting. Kita buka dengan berdoa bersama agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita ambil sikap berdoa. Yang penuh cinta, di pagi hari yang indah ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa mendampingi kami, sehingga pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama para mama papa dari KPTK Marsudi Rini. Di sana aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Yayasan Marsudi ingin mengembangkan pribadi-pribadi dari anak-anak kita menjadi semakin cerdas, semakin berkarakter. Ibu-ibu guru di TKP ini, saya sudah memesan satu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu kasih dengan senyum yang nyata membuat anak-anak yang masuk sekolah ini. Dan Kristina selaku koordinator pendidikan Yayasan Perwakilan Guru, juga Ibu Hendrika Heni yang telah hadir sebagai Ketua Komite KPTK Marsudi Rini Santa Teresia Boro ini. Yang terhormat, nggih napa nggih? Saya juga ikut-ikut tadi ada kata-kata nggih napa nggih. Jadi hidup itu adalah pilihan menurut saya. Kita sudah memilih putra-putri kita untuk disekolahkan di KPTK Marsudi Rini ini. Jadi ketika kita di depan sudah memilih, tentunya di belakang kita juga akan bertanggung jawab dengan pilihan kita itu. Jadi Bapak Ibu tentunya sudah mempunyai tujuan ataupun sesuatu mungkin yang lain. Ketika sudah memilih di sekolah ini, pastinya kita akan mempercayakan 100% anak-anak kita. Itu dulu kalau pengalaman waktu kecil itu aku ingat, tapi kalau sudah besar itu tidak ingat. Nah itu dia namanya, karena kita berada di usia emas ya, dan memberikan kesan mendalam dibanding seluruh periode siklus hidupnya. Maka dari itu pendidikan tahun ini sangat penting, dan juga sinergiannya, sinergi antara sekolah dan kita tidak hanya menjadi butiran debu itu. Kami tetap memohon kerjasamanya mama papa semua untuk bersama-sama ya. Jadi apapun yang kita lakukan di 1 tahun ke depan ini ya, itu muaranya hanya satu, tujuannya itu hanya satu, untuk siapa? Untuk anak-anak. Betul sekali. Ini yang lengser ya, tidak ada yang lengser. Jadi tetap ya, kita panggil Mama Sergi dan Mama Lintang. Mari silakan. Anak-anak usia 3-5 tahun itu merupakan masa periode emas. Kenapa disebut periode emas? Karena di situ anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan. Pertumbuhan dalam satu, bersosialisasi. Kedua, berkonsentrasi terhadap sesuatu yang ia kerjakan. Ketiga, belajar membaca ataupun belajar berbicara. Pertama belajar bicara dulu ya, baru membaca. Begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang mengekspresi. Susah-susah gampang ya Bu. Kita sudah berusaha untuk membuat kreasi yang baik, yang banyak, tapi penerimaannya belum tentu baik terhadap anak-anak. Itu wajar. Makanya dari sekarang
boleh namanya lelah, namanya capek dalam berusaha meningkatkan asupan nutrisi pada anak. Kemudian yang selanjutnya adalah lemak. Lemak itu dari susu, dari minyak jagung ada, minyak ikan ada, minyak kelapa. Seperti itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Jadi nanti akan dia tumbuh sampai SD, sampai SMP, SMA. Bahkan nanti kalau sudah masuk jenjang kuliah ataupun jenjang selanjutnya, nanti ia akan melakukan segala sesuatu. Pasti beranggapan bahwa aku melakukan sesuatu ini, aku dapat hadiah. Begitu. 3 kali. Ada yang 4 kali? Ada. Pas orang tua makan ikut makan. Baik ya Bu ya, tidak apa-apa. Anak itu mau makan lebih dari 3 kali tidak apa-apa. Karena pedomannya cuma makan teratur sehari 3 kali. Dilihat lagi. Makannya berapa porsi sih? Tidak sewakol kamu habisin. Tidak toh. Apalagi tadi ada yang bilang kalau orang tuanya makan ikut nimbrung, ngerusuhi gitu. Mau makan, mau tiduran, gitu. Tidak apa-apa. Itu malah anak juga makan lebih semangat. Kalau misalnya ibu makan, mau ikut makan juga. Saya juga seperti itu Bu. Susah banget disuruh berkaitan yang artinya yang apa-apa masuk bahkan geblek jenggal itu oke lah ya. Tapi kalau yang besar itu dia benar-benar sangat susah untuk makan. Jadi kadang mungkin guru-gurunya yang dari KB, TKA dan KB sekarang itu mungkin juga kesusahan untuk menyuruh anak saya yang besar itu makan. Karena satu dia itu dikasih juga jarang sarapan, nggak mau sarapan. Diberi bekal itu kebanyakan selalu itu. Bahkan kalau TMT itu biasanya juga nggak dimakan atau nggak bahkan utuh atau hanya dimakan sedikit sekali untuk hari kalau dia sudah makan kayak gitu. Dan dia juga bukan tipe yang suka manis. Jadi saya kesulitan untuk anak saya itu gimana ya ini beda dengan adiknya yang all in gitu kan semua dimakan. Sedangkan yang ini susah banget, dia juga nggak begitu suka manis padahal. Tapi mungkin dia memang sukanya di susu. Apakah kamu saya kurangi untuk susunya hanya 2 kali sehari atau saya harus pakai caranya agar dia mau. Kalau mau itu dia biasanya memang saya batasi susunya kalau sekarang lebih ke air putih aja ya, air putih aja. Dan dia sudah mulai untuk pengurangan susu itu ternyata mengalami ketika dia saya lapar, saya mau makan. Walaupun makannya masih kayak nilainya ya ke yang gak sehat kayak nih, saya maunya nih. Diganti kentang atau jagung. Terus itu porsinya seberapa penggantinya kentang atau jagungnya itu untuk seporsi nasi itu seperti apa? Terima kasih. Kan ada bilang bahwa karbohidrat tidak harus didapatkan dari nasi, betul. Bisa diganti dari kentang, dari roti, dari mie. Tapi mie-nya banyak ya Bu ya, bukan sari mie. Begitu itu boleh. Penggantiannya seperti apa? Tadi anak masa prasekolah itu tidak membutuhkan porsi yang banyak sekaligus dalam makan. 1 butir kentang besar itu beratnya bisa mencapai 50 sedang. 1 sedang kentang itu potongan bisa beratnya 50 gram. Jadi kalau misalnya anaknya mau makan kentang, diberikan kentang rebus ukuran sedang itu nggak perlu gitu. Nanti dicoba lagi, kan biasanya makannya sehari 3 kali. Nah tadi ada waktu lebih, makan sehari bisa 4 kali, 5 kali gitu. Nah nanti kentangnya bisa menyesuaikan. Kalau kentangnya besar bisa jadi 2. Jangan langsung dikasih gede langsung ya. Nanti malah jadi trauma. Jadi nggak mau makan kentang gitu. Jadi harus porsinya kecil. Bisa ibu masak langsung kentang besar, kemudian dihancurkan, kemudian Martino Sunarto, Narto panggilannya ya. Dekat-dekat sini aja, cuma di pinggir sini, yang udah tahu. Tapi dusunnya Pelayan Jenamaya. Dan saya sekarang bertugas untuk melayani poligigi dan mulut di rumah sakit Santo Yusuf Boro. Pada Maret 2020 kemarin setelah saya pensiun terus saya kesini.
sebelumnya bukan keterpaksaan. Tapi kalau kita ujuk-ujuk di usia SD atau bahkan SMP terus kuliah anak atau cucu kita untuk melakukan gojoki, biasanya sudah sangat sulit sekali karena kebiasaan hari-hari sudah itu yang dilakukan. Habis makan malam belajar dan itu langsung tidur. Ada kondisi hamil dan tidak bisa buka mulut. Saya tanya renanya dia sering sakit gigi tapi tidak dihentikan. Nah itu otomatis langsung rujuk Sarjito, operasi rahang, ini diganti protesa rahang palsu. Itu karena gara-gara cuma gigi ya, bisa cuma gigi tapi karena yang digantikan. Ya awalnya jebol di sini, keluar mana di sini biasa. Itu. Disingkat otak sakitnya. Jadi kita pindah ke sama semuanya. Jauh dari paling belakang kanan, satu dari sini tidak tempat, satu dari besar di sini. Terus bagian dalam sini juga. Nah kalau kita perhatikan, karang gigi itu paling mudah tumbuh di bidang bawah depan di sebelah sini. Ini karena di sini ada jaringan yang pembuluh yang mengeluarkan udara itu di bawah lidah sini. Terus di sini biasanya kita masih kental ya, terus bersatu dengan sisa makanan dan tidak bersih, terus mengendap di gigi yang bawah depan. Keduanya, jadi nanti tidak pesan-pesan kalau kamu jalan. Terima kasih. Mari sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama.